Tiap hari kita melakukan banyak hal, belajar, bekerja, berusaha, bahkan bertahan di situasi yang gak mudah. Pernah gak kita bertanya, apa yang sebenarnya membuat seseorang memulai sesuatu? Dan kenapa mereka terus melanjutkannya walaupun kelelahan? Kenapa ada orang yang berhenti di tengah jalan, sementara yang lain tetap berjuang sampai akhir? Di video ini, kita bakalan ngebahas motivasi dari beberapa sudut pandang psikologi, supaya kita bisa ngerti kenapa seseorang mau berusaha dan kenapa mereka bisa bertahan. Tapi, sebelum masuk ke sana, kita mulai dari satu pertanyaan dasar terlebih dahulu. Sebenarnya, apa sih motivasi itu? Menurut Sandrock, motivasi adalah proses yang memberikan energi, mengarahkan, dan juga mempertahankan perilaku. Artinya, motivasi menjelaskan mengapa seseorang mulai melakukan sesuatu, ke arah mana perilakunya diarahkan, dan mengapa ia tetap bertahan meskipun kesulitan. Contoh kecilnya, seorang siswa mulai belajar untuk ujian. Motivasi memberi dorongan awal untuk memulai belajar. Ketika siswa fokus pada mata pelajaran tertentu, motivasi mengarahkan perilakunya ke tujuan yang jelas. Dan saat siswa tetap belajar meskipun merasa lelah, motivasi membantu mempertahankan usahanya. Dari sini, kita bisa memahami bahwa motivasi bukan hanya tentang memulai sesuatu, tetapi juga tentang bertahan sampai tujuan tersebut tercapai. Untuk memahami konsep motivasi dengan lebih nyata, kita bisa melihatnya melalui sebuah kisah nyata. Salah satu contoh paling kuat datang dari seorang pemuda bernama Terry Fox. Terry Fox adalah seorang pemuda asal Kanada yang didiagnosis kanker tulang saat usianya 18 tahun. Akibat penyakit tersebut, satu kakinya harus diamputasi. Namun, beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1980, di usia 21 tahun, Terry memutuskan melakukan sesuatu yang sangat luar biasa. Dengan menggunakan kaki prostetik, ia mulai berlari melintasi Kanada untuk menggalang dana bagi penelitian kanker. Perjalanan ini jelas tidak mudah. Ia harus menghadapi rasa sakit, cuaca yang ekstrim, dan juga kelelahan fisik. Namun, dukungan dan sumbangan dari masyarakat terus meningkat. Dan hal itu membuat Terry tetap melakukan perjuangannya. Melalui usahanya, Terry Fox berhasil menginspirasi banyak sekali orang dan mengumpulkan dana besar untuk penelitian kanker. Kisah Terry Fox menunjukkan bagaimana motivasi dapat memberikan energi, mengarahkan tujuan, dan mempertahankan usaha seseorang bahkan dalam kondisi yang sangat sulit. Dari kisah Terry Fox, kita bisa melihat bahwa motivasi mampu membuat seseorang terus bergerak, meskipun kondisi yang dihadapinya sangat tidak memungkinkan. Namun, dalam psikologi pendidikan, motivasi tidak dijelaskan hanya dari satu sudut pandang. Salah satu perspektif yang digunakan untuk memahami motivasi adalah perspektif behavioral. Menurut Sandrock, perspektif behavioral menekankan bahwa motivasi berasal dari faktor eksternal, seperti reward dan punishment. Artinya, seseorang termotivasi untuk melakukan sesuatu karena adanya konsekuensi setelah perilaku tersebut. Perilaku yang diikuti oleh reward cenderung akan diulang, sedangkan perilaku yang diikuti oleh punishment cenderung akan berkurang. Penjelasan ini bisa kita pahami lebih jelas melalui ilustrasi berikut. Bagian pertama adalah reinforcement atau penguatan. Reinforcement berarti respon yang diberikan setelah suatu perilaku, yang bertujuan untuk memperkuat perilaku tersebut agar muncul lagi. Contohnya, siswa mendapatkan nilai bagus atau pujian setelah mengerjakan tugas dengan baik. Karena adanya reinforcement, muncullah desired behavior, yaitu perilaku yang diharapkan. Dalam konteks belajar, perilaku ini bisa berupa rajin belajar, aktif di kelas, atau mengerjakan tugas secara tepat waktu.
Ketika perilaku yang diharapkan terus diperkuat, motivasi siswa pun kian meningkat. Siswa jadi terdorong untuk mengulangi perilaku tersebut, karena mereka tahu bahwa ada hasil yang akan menyenangkan mereka nantinya. Disinilah peran reward dan insentif. Reward bisa berupa nilai, hadiah kecil, pujian, atau bentuk penghargaan lainnya. Dalam perspektif behavioral, reward inilah yang menjadi pendorong utama motivasi. Namun, jika reward atau insentif tidak diberikan, motivasi siswa bisa menurun. Ketika tidak ada hasil yang dirasakan dari usaha yang mereka lakukan, siswa dapat merasa kecewa, bingung, atau bahkan lelah secara mental. Hal ini dapat menyebabkan low motivation dan akhirnya reduced engagement, di mana siswa menjadi kurang aktif dan kurang terlibat dalam pembelajaran. Jadi, perspektif behavior menekankan bahwa motivasi belajar sangat dipengaruhi oleh konsekuensi eksternal. Perilaku muncul dan dipertahankan karena adanya reward, dan bisa menurun ketika reward tersebut tidak tercapai. Namun, motivasi manusia tidak hanya bergantung pada reward dan punishment. Ada perspektif lainnya yang melihat motivasi dari sisi kebutuhan dan potensi diri manusia. Kalau tadi kita melihat motivasi dari reward dan punishment, perspektif humanistik melihat motivasi dari sisi yang berbeda. Perspektif ini menekankan bahwa setiap manusia memiliki kebutuhan dan dorongan untuk berkembang menjadi versi terbaik dari dirinya. Dalam perspektif humanistik, motivasi muncul ketika kebutuhan dasar seseorang terpenuhi. Konsep ini berkaitan erat dengan hierarki kebutuhan Maslow. Untuk memudahkan pemahaman, mari kita lihat ilustrasi berikut ini. Lapisan paling dasar adalah kebutuhan fisiologis, seperti makan, minum, dan istirahat. Siswa yang lapar atau kelelahan akan sulit fokus untuk belajar. Setelah itu, ada kebutuhan akan rasa aman. Lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas dari rasa takut membantu siswa merasa tenang saat belajar. Selanjutnya adalah kebutuhan akan rasa memiliki dan diterima. Hubungan yang baik dengan teman dan guru membantu siswa merasa dihargai dan tidak sendirian. Ketika kebutuhan sosial terpenuhi, muncul kebutuhan akan penghargaan. Siswa ingin merasa mampu, percaya diri, dan dihargai atas usahanya. Di puncaknya adalah self-actualization, yaitu kondisi ketika seseorang dapat mengembangkan potensi terbaiknya. Pada tahap ini, siswa belajar bukan karena ia disuruh, tetapi karena ia ingin berkembang dan mencapai tujuan pribadinya. Jadi, menurut perspektif humanistik, motivasi tumbuh ketika kebutuhan dasar terpenuhi secara bertahap. Jika kebutuhan di bawah belum terpenuhi, akan sulit bagi seseorang untuk mencapai potensi maksimalnya. Namun, selain kebutuhan, motivasi juga dipengaruhi oleh cara seseorang memandang usaha dan kemampuannya sendiri. Kalau perspektif humanistik menekankan pemenuhan kebutuhan, perspektif kognitif melihat motivasi dari cara seseorang berpikir. Artinya, motivasi dipengaruhi oleh keyakinan, tujuan, dan kendali diri. Dalam perspektif kognitif, siswa dianggap sebagai individu yang mengatur, mengarahkan, dan bertanggung jawab atas proses belajarnya. Untuk memudahkan pemahaman, mari kita lihat ilustrasi berikut ini. Yang pertama adalah effort atau usaha. Siswa yang percaya bahwa usaha berpengaruh pada hasil akan lebih termotivasi untuk mencoba. Selanjutnya adalah goal setting atau penetapan tujuan. Tujuan yang jelas membantu siswa tahu apa yang ingin ia capai dan bagaimana cara mencapainya. Ada juga self-control, yaitu kemampuan mengatur diri sendiri. Siswa belajar mengelola waktu, fokus, dan strategi belajarnya. Dalam perspektif kognitif, siswa juga memiliki tanggung jawab atas hasil belajarnya.
Keberhasilan maupun kegagalan dipandang sebagai hasil dari usaha dan strategi, bukan semata-mata karena faktor luar. Jadi, perspektif kognitif menekankan bahwa motivasi datang dari dalam diri. Siswa termotivasi karena mereka punya tujuan, percaya pada usahanya, dan mereka memiliki kendali atas hasil belajar. Namun, proses berpikir ini tidak terjadi sendirian. Motivasi juga dipengaruhi oleh hubungan dan dukungan dari lingkungan sekitar. Kalau perspektif kognitif menekankan cara berpikir dan kendali diri, motivasi juga sangat dipengaruhi oleh hubungan dengan orang lain. Inilah yang dibahas dalam perspektif sosial. Perspektif sosial menekankan bahwa motivasi belajar berkembang melalui interaksi dan hubungan dengan lingkungan sekitar. Untuk memudahkan pemahaman, mari kita lihat ilustrasi berikut ini. Ilustrasi ini menunjukkan bagaimana hubungan sosial mempengaruhi motivasi belajar siswa. Yang pertama adalah dukungan dari guru. Guru yang peduli, memberi arahan, dan menghargai usaha siswa dapat meningkatkan rasa percaya diri dan semangat belajar. Selanjutnya adalah hubungan dengan teman sebaya. Interaksi positif dengan teman membuat siswa merasa nyaman dan lebih berani untuk aktif dalam pembelajaran. Dari dukungan guru dan teman, muncul sense of belonging, yaitu perasaan diterima dan menjadi bagian dari lingkungan belajar. Perasaan ini membuat siswa lebih terlibat dan bertahan dalam proses belajar. Jadi, perspektif sosial menunjukkan bahwa motivasi belajar tidak hanya berasal dari dalam diri, tetapi juga dari hubungan yang mendukung di sekitar siswa. Dari pembahasan ini, kita bisa melihat bahwa motivasi memiliki peran penting dalam menentukan arah, usaha, dan ketekunan seseorang dalam belajar. Motivasi dapat muncul dari reward dan konsekuensi, tumbuh ketika kebutuhan dasar terpenuhi, dipengaruhi oleh cara berpikir dan tujuan pribadi, serta diperkuat oleh dukungan dari lingkungan sosial. Dengan memahami berbagai perspektif motivasi ini, pendidik dan peserta didik dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih mendukung keterlibatan dan perkembangan secara optimal. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga pembahasan ini bermanfaat dalam memahami motivasi dalam belajar dan kehidupan sehari-hari.